pendosa. Dari banyak kejadian bencana alam belakang ini, saya semakin takut perihal ditinggalkan atau meninggalkan. Allah semakin memperjelas bahwa rumah kita bukan di dunia. Kita benar-benar tamu di sini, yang kapan saja bisa pergi dan kembali. Cemas tentang bekal apa yang akan dibawa nanti. Saya kotor. Saya hina. Saya penuh celah. Saya penuh dengan aib. Saya banyak dosa. Sangat tidak layak untuk masuk dalam surgamu. Tidak ada satupun amal yang saya banggakan, sehingga menjadi jalan masuk surga Firdausmu. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan amal soleh, saya tidak memiliki kuncinya, ya Allah. Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya. Ya Allah, saya tidak pantas untuk masuk dalam surgamu. Tetapi saya tidak sanggup menerima siksa nerakamu. Karena sesungguhnya tidak akan ada makhluk yang kuat menahan siksa nerakamu. Semuanya takut. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, sedetik pun tidak akan sanggup, ya Allah. Karena saya mengetahui sesungguhnya Rasulullah bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal dari api yang membakar kakinya sampai mendidih kepalanya. Dan itulah azab yang paling ringan di neraka. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya terlalu banyak. Saya pernah durhaka kepada orang tua saya. Dan itu sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marah kepada ibu saya hanya karena 1 kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat kesalahan dibandingkan ibu saya. Tetapi ibu memaafkan saya.
Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang, ibu memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, dan mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tetapi ketika saya telah beranjak dewasa, tak sengaja ibu saya yang sudah tua rentan memecahkan barang saya. Merugikan sedikit barang saja, saya marah seperti setan. Saya bentak ibu saya. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa kaget, takut terhadap anaknya yang telah ia kandung 9 bulan, yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang ia susui dengan darah dagingnya, yang ia didik, yang ia jaga di malam hari dan tidak tidur, hanya demi menjaga anaknya dari gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja, durhaka ibu membuat saya pantas masuk nerakamu. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah, hanya karena ayah menasihati satu nasihat sederhana. Saya berdebat seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih tinggi, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan dari perjuangan dan perjuangannya. Ketika keduanya menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya. Mereka memberi pesan, "Bagaimana kabarmu, anakku?" Tetapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tak segera membalasnya. Kami anggap teks dari mereka itu tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka kangen, sedang rindu kepada kami. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, hai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu
kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kuliah kami, organisasi kami, ketika kami bekerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya, "Apa kabar?" Lalu kapan? Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini, kami masih merepotkan mereka. Kapan? Kapan kami berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami memijat kaki mereka setelah mereka lelah karena seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Entah kapan. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa melupakan mereka. Kami lupa akan mendoakan mereka. Seharusnya kami disiksa dengan api neraka. Tapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka-durhaka kami yang lain. Dosa besar kami yang lain. Bahkan kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam. Kami pernah berbuat dosa diam-diam. Dan kami tahu itu adalah dosa besar. Tetapi kami tidak peduli. Kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu itu adalah mitos. Seolah-olah ancamanmu itu adalah fiktif. Seolah-olah apa yang kamu firmankan di dalam Al-Quran tidaklah benar adanya. Kami sombong menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Keluh lidah kami untuk menyebutkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain Engkau menerima taubat kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta, terimalah taubat kami. Penyesalan kami. Kami berjanji untuk kembali memperbaiki diri, ya Allah. Kami berjanji untuk memperbaiki diri, ya Allah.